Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Marwa Suleha. We study number 8320230024 by class A. Di sini mari kita eksplorasi bersama bagaimana kita dapat mengoptimalkan materi ajar untuk hasil pembelajaran bahasa yang lebih baik pada Principle of Material Development. Nah, yang pertama ada definitions. Teaching is not just limit to the teacher delivering information in front of the class. Definisi ini, materi kali ini menekankan bahwa pengembangan materi seperti penulis buku, teks, pembuatan materi ajar, dan lain-lain, pengajar memiliki peran penting dalam menyediakan input yang terencana dan terarah untuk pembelajaran bahasa. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pengembang materi atau guru untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa dianggap sebagai pengajar. Yang kedua ada project goals. Yang pertama ada kompleks proses. Kompleks proses yaitu pembelajaran bahasa melibatkan proses yang kompleks, tidak hanya sekedar menghafal informasi. Yang kedua ada communication skills, yaitu ini mencakup pengembangan pemahaman bawah sadar tentang bagaimana bahasa digunakan serta pengembangan keterampilan dan strategi untuk berkomunikasi. Yang kedua ada explicit and implicit. Eksplisit dan implisit, pembelajaran bisa terjadi secara eksplisit, yaitu siswa sadar bahwa mereka sedang belajar, atau implisit, bahwa siswa tidak sadar bahwa mereka sedang belajar. Yang keempat ada declarative knowledge and procedural knowledge, yaitu pembelajaran juga melibatkan perolehan pengetahuan tentang sistem bahasa atau pengetahuan deklaratif, dan pengetahuan tentang cara menggunakan bahasa atau pengetahuan prosedural. Ya, di sini ada Principles of Language Learning Material Development, yaitu prinsip-prinsip yang ini bertujuan untuk menciptakan materi yang efektif dan bermakna bagi siswa, seperti impact, yaitu the material should attract student attention and interest, yaitu hal ini meningkatkan kemungkinan siswa untuk memproses dan mengingat materi tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti penggunaan topik yang tidak biasa, ilustrasi yang menarik, variasi aktivitas, presentasi visual yang menarik, konten yang relevan dengan minat siswa, dan tantangan yang dapat dicapai. Ada pula comfortable feeling. Material should create a positive learning environment and reduce student anxiety. Materi dapat membantu menciptakan rasa nyaman melalui tata letak yang bersih, konten yang relevan dengan budaya siswa, pendekatan yang sportif, dan penghindaran aktivitas yang mengancam harga diri siswa. Ada pula confidence building. Material should help students feel capable and confident in using the language. Kepercayaan diri adalah Kepercayaan diri adalah faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran bahasa, meskipun beberapa pengembang materi mencoba membangun kepercayaan diri melalui penyederhanaan yang berlebihan. Pendekatan ini dapat menjadi kontraproduktif. Ya, ada pula relevance and usefulness. The material should be perceived as relevant and useful by the student. Relevansi ini juga dapat diciptakan dengan menghubungkan materi dengan tugas-tugas kelas yang menarik dan menantang, serta dengan menyajikan materi yang membantu siswa mencapai tujuan tugas tersebut. Ada pula student self-investment. Material should encourage students to actively engage and make their own discoveries. Materi dapat mendorong investasi diri siswa dengan memberikan pilihan kontrol atas topik dan aktivitas penemuan yang berpusat pada siswa. Ketika siswa menginvestasikan minat, usaha, dan perhatian mereka dalam aktivitas pembelajaran, mereka cenderung memperoleh hasil yang baik.
Ada pula learning readiness. The material should take into account the student readiness to learning certain point in the language. Siswa hanya dapat memperoleh struktur bahasa tertentu ketika mereka sudah siap secara mental. Untuk itu, pengajaran yang diberikan siswa siap dapat menjadi tidak efektif atau bahkan merugikan. Yang terakhir ada conclusion. In conclusion, the principles of the development teaching materials that we have discussed are highly relevant to the context of language teaching in Indonesia. Dengan keberagaman budaya, latar belakang, dan gaya belajar siswa yang begitu kaya, penting bagi kita untuk menciptakan materi ajar yang tidak hanya efektif secara pedagogis, tetapi juga sensitif terhadap konteks lokal. Memperhatikan prinsip-prinsip seperti relevansi, rasa nyaman, dan sikap efektif akan membantu kita membangun lingkungan belajar yang inklusif dan memotivasi di mana setiap siswa merasa dihargai dan mampu mencapai potensi maksimal mereka dalam bahasa. Sekian dari saya, terima kasih.